platform untuk community bercerita tentang kisah-kisah menarik dalam sidangnya, bercerita tentang pembangunan ataupun sejarah-sejarah. Dan lagi itu kita berpeluang mendengar perkongsian daripada Puan Florence dengan Puan Nurul Malah bercerita berkenaan dengan kewujudan GCC di Kampung Spiristo. Untuk pengetahuan kita juga, itu adalah episod yang ke-10. Selamat pagi, saya ucapkan saya Puan Florence anak Aceh. Saya berumur 36 tahun. Oke, saya berasal dari Lundu lah. And then saya bekerja sebagai juru solek, makeup artist. Saya sudah berkahwin, mempunyai 4 orang anak. Saya memang orang Lundu dan berbangsa Salako, Bidayuh Selako. Ya, memang saya berbangsa Salako, iaitu bangsa yang minoriti lah. Ramai yang tidak mengenali bangsa kami, yaitu bangsa Selako. Satu kerja yang sangat menarik sebagai juru makeup artist. Ya. Di sini kita biasanya olah kerja makeup. Saya ada mempunyai butik mini lah saya sendiri yang saya tubuhkan pada 2018. Start saya mencuburi bidang ini dari 2008. Ya. Oke. Sehingga kini bertapak saya bisnis nih ataupun perniagaan ataupun kerjaya ini sudah lebih dari 15 tahun lah. 15 tahun. Ya. Sebagai makeup artist. Di Kuala Lumpur. Ya, di Kuala Lumpur. Kadang-kadang saya akan pergi outstation lah, pergi bekerja. Saya akan pergi di Kuching, paling jauh di Kuching lah. So saya tidak pergi jauh lah. Kadang-kadang di Semarang, kadang di Selatan. Kadang-kadang saya ada juga event lah, buat event di sini. Biasanya tempat yang paling saya menjurus tidak jauh, saya tidak cari Kuching apa. Saya akan berpusat di sini. Di sini, di sudut, terutamanya di perpustakaan ini kan perpustakaan kan perkhidmatannya boleh menjalankan apa aktiviti di sini lebih senang lagi. Jadi Puan Nurul Malah boleh ceritakan sedikit tentang kita. Nama saya Puan Nurul Malah Bulan, berusia 47 tahun dan menetap di Kampung Spiris. Saya adalah pembangsa Selako, tapi saya berkahwin dengan seorang lelaki Melayu dan saya adalah seorang mualaf. Kita memang asal Lundu. Saya berbangsa Selako, asal dari Kampung Spiris Lundu. Belakang pendidikan saya SBM dalam bahasa Inggris, sekolah bahasa Inggris, dan mata pelajaran yang paling saya minati adalah bahasa Inggris sebab ia bahasa rasmi, Pak Tutu, dan boleh bercakap Inggris dengan baik. Jadi Inggris very well. Sini kita sekolah SMP Lundu. SMP Lundu. Yes, saya adalah seorang suri rumah tangga, tapi ada waktu-waktu tertentu saya catering. Catering. Berapa umur kita? Kita 47 tahun. 47 tahun. Kita di Ronaldo. Ya. Jadi kita Puan apa mata pelajaran yang paling kita sama sekolah? Oke, mata pelajaran saya ada yang paling yang saya paling suka pendidikan seni, tapi ada yang mata pelajaran bahasa Melayu, sejarah dengan sains. Itu mata pelajaran minat yang sangat saya minati adalah pendidikan seni visual. Kenapa saya meminati? Sebab satu, Suka melukis. saya suka melukis, and then dia memberi kreativiti. Dia kalau pendidikan seni ini tak ramai orang yang minat sebenarnya. Dan tidak ramai yang minat sebab pendidikan seni ini dia dah nama seni. Dia perlukan kesabaran, kreativiti, perlukan masa, perlukan hasil. Seperti saya sebagai makeup artist lah, dia memang ada kayak apa. Sebab kerjanya saya dari kecil, saya ingin buka butik sendiri, berniaga sendiri. Moto saya sendiri, saya tidak ada cerita lain. Dulu saya adalah, sebelum saya adalah guru tadika, tetapi saya berhenti disebabkan minat. Dulu pun saya sebagai guru tadika pun saya ambil subjek yang saya minat itu tadi, yaitu pendidikan seni visual. Memang saya guru seni lah di sekolah. And then pendidikan seni ini boleh sebab dia mudah. So masa sekolah orang lain kalau seni saya ambilkan untuk saya
modal untuk saya sekolah. Maksudnya saya tidak bertujukan ibu bapak saya untuk menghasilkan uang lah untuk sekolah, untuk membantu saya jual hasil lukisan saya, hasil seni saya. Di sekolah-sekolah? Ya, memang saya akan jual. Luar biasa. And then saya akan menjahit juga. Saya dulu memang IAT dari tingkatan 1 sampai ke 5, memang saya ambil IAT. Suku, sofa, sangat bersyukur dengan Tuhan. Mungkin Tuhan bagi saya, walaupun saya tak pandai sekolah, bukan saya tak pandai sekolah, saya pandai, oke, saya tapi banyak peluang pekerjaan yang saya pernah kena dapat jadi seorang nurse, dapat jadi bagian medik. Tetapi saya berkata pada diri saya tidak berminat. Kenapa saya ingin mahukan mencapai kerjaya kalau saya tidak minat? Saya tanamkan dekat semangat dalam diri saya terus capai apa yang saya nak. Bila saya dah capai, saya puas hati. Sebab saya dah dapat jadi yang paling utama tadi lah, nak putih kok bisa capai. Dan saya ingin jadi makeup artist lah. Saya walaupun saya tidak sekolah tinggi, tapi saya mengikuti kursus-kursus yang tertentu lah untuk saya menyebabkan saya. Oke, dan jelas nampak lihat hobi dan cita-cita kita di Siau. Jadi Tuan Tony Malam, apa hobi kita biasa di masa depan? Saya suka memasak. Memasak. Ya, saya suka memasak. Dan saya adalah driver pada anak saya. Wah. Yang hantar anak sekolah pergi sana-sana semua saya buat sendiri. Apa itu kita suka? Banyak. Sebab saya selalu catering. Bisnis kan? Yes. Wah. Business. And then saya ada buka ladang sawit. Buka ladang sawit sendiri. Sini kan? Itu Dah lama? dekat 10 tahun. Kami usul saya akan buka lagi. Sebab saya dah ada beli tanah 30,000 Siapa yang mengusahakan melaksanakan kita sendiri kan ataupun sendiri. Tapi my husband is working bawa trailer kelapa sawit, tapi kami usaha sendiri lagi untuk sendiri, ladang sendiri. mungkin Florence lah yang menceritakan sedikit tentang kampung halaman kita. Oke, saya nih bukan merasa tersendiri sebenarnya, tetapi saya sudah menetap di sini almost 20 tahun lah. Tapi memang saya dapat ceritakan dalam 20 tahun itu memang banyak lah. Oke, kampung kami ini adalah satu kampung yang memang majoritinya berbahasa Selako. Selako lah, mix Chinese. And then kampung adalah salah satu kampung yang harmonis dan mempunyai komuniti yang kuat. Apa saja yang aktiviti di library, contoh yang di perpustakaan ini, apa-apa aktiviti lah akan datang lah. Kalau ada kesempatan lah, biasanya kalau weekend memang akan ramai. Kalau hari biasa memang ada akan cenderung. Tetapi kalau hari biasa anak-anak akan datang sini lah untuk aktiviti apa aktiviti kebudayaan, kesenian, tentang kesehatan semua ada lah kita kampung ini. Saya berjalan ke kampung ini memang best lah. Walaupun saya bukan tempat kampung asal saya kelahiran saya lah, tapi memang best lah sebab masyarakat di sini bergani bahu, ada kerjasama lah, ada chemistry, kehidupan harmonis ya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting harus seperti itu. Oke, berbalik kepada topik asal kita di pusat peneliti kita. Kami menanya Tuan Nur Himala, apa yang kita paham tentang pusat peneliti digital ataupun BCC? BCC. BCC termasuk Pusat Peneliti Digital ditubuhkan sebagai satu usaha mewujudkan penggunaan digital secara eksklusif khususnya dalam kalangan masyarakat. Dalam kalangan masyarakat lain. Jadi apa pandangan kita atau pendapat kita berdua lah? Kenapa kerajaan Sarawak sangat komited membangunkan pusat peneliti digital? Untuk membantu komuniti luar bandar, vektor bahan bacaan, persekitaran sunyi, tempat healing untuk ketenangan jiwa. Kita apa pendapat kita? Oke, tentang sisi dapat saya lintaslah kepada pembangunan. Maksudnya dia ingin menerapkan pembangunan dan kemajuan untuk kita komuniti lah, supaya komuniti kita berkembang dan tidaklah
bantu di sana. Maksudnya Pakatan Bantu ini bukan tidak berkembang lah, maksudnya dia inginkan kita dalam masyarakat berpikiran secara lebih terbuka, lebih dapat menerima apa yang aktiviti di luar kampung yang kita tidak tahu melalui kan sekarang sedang dari Facebook. Sekarang di sini pun di tempat kita tidak ada apa, kalau sekiranya kita tidak ada orang di rumah, lebih senang. Karena di sisi ini lebih memudahkan kita lah untuk apa-apa jual aktiviti yang berkaitan sekarang kan sama internet, jalur lewat. Satu kepentingan. Sekarang sangat penting. Siapa kata jalur lewat tidak penting? Seperti kami bisnis online memang sangat penting untuk kami melebarkan sayap bisnis kami lah. Jadi kita ada pola bisnis online. Ada? Apa bisnis yang kita pola? Oke, bisnis online seperti saya berbuat makanan. Karena Karena saya juga buat kek lapis sawah. Tapi saya tidak begitu komersial, tapi sudah ada orang yang nak beli lah. And then saya terapkan pakaian kami dari Selako dengan bangsa-bangsa lain. Seperti saya selalu ngomong untuk fashion show, biasanya saya kan sekarang pun saya tengah mengurak langkah untuk buat pakaian contemporary dari bangsa Melayu, berbangsa apa lagi di Sarawak. Sarawak, and then mungkin saya akan menopoli Sabah. Mungkin akan menopoli Sabah lah nanti. oh jadi kejayaan Florence tadi bukan startup saja, Startup makeup artist, tapi saya di kadang-kadang bermacam-macam pekerjaan di sekolah. ya, husband saya pun seorang yang technician juga, dia technical, dia support. So kami ada satu bumbung dengan husband saya, so dia technician, dia tahu dengan perkara-perkara internet, dan dia ada orang yang melambangkan saya, husband saya terapkan husband saya sini. So kalau tanpa kita bekerja sama ya community tadi, tidak jauh, tidak tersasar, community adalah penting. Jadi pada terdapat tuan di mana penduduk yang datang ke situ ataupun kita berbuat dalam sekolah disebabkan faktor pemahaman bacaan ataupun keselesaan faktor ataupun ada faktor-faktor lain yang membuatkan kita orang mau datang ke pusat bisnis. Memandangkan masyarakat di kampung seperti sini yang tak terlalu mewah hidup. So kadang-kadang dia orang menggunakan komputer, iPad, dan laptop dan bahan-bahan bacaan yang tertentu dia orang boleh dapat di sini. So yang apa saja yang ada di perpustakaan ini membantu masyarakat. Jadi setidaknya datang ke situ Yes. untuk memanfaatkan Untuk menempatkan semua keundangan yang ada. Ya satu cara yang bagus lah. Ya. Sekurang-kurangnya apa yang disediakan oleh kerajaan dimanfaatkan semua kerajaan oleh penduduk kampung. Ya, betul. Jadi berapa puan Florence dengan puan Nirvana datang ke BCC itu? Sekiranya kami kan terikat dengan pekerjaan kami, sekiranya kami ada masa luang, kami akan menggunakan sebaik mungkin lah masa yang diberi. Kami akan bekerja di sini. Kita boleh tenanglah. Kawasan ini dekat library perpustakaan adalah salah satu tempat yang dimana kita boleh berfikir dengan lebih tenang. Kita boleh ilham seperti kami yang berjiwa seni kan. Ya, Seperti saya lagi berjiwa seni, macam kita boleh cari ilham, ini tenanglah. Tiada ada gangguan, kita boleh cari hikmah di dalam buku-buku yang disediakan. Itu yang pentingnya. Oke, jawaban yang sangat benar sekali ya Florence. Ya untuk puan Nirvana pula, boleh kita bagi tahu apa kemudahan-kemudahan yang terdapat di BCC itu? Di sisi ada komputer, iPad, laptop, dan buku-buku yang belajar. So dalam satu minggu sekali ataupun 2 kali mesti datang. Apa yang tidak selalu digunakan di BCC itu? Selalunya saya bawa anak saya sebab rumah saya itu sebelah. Oh dekat, sebelah. Iya sebelah tuh, rumah saya sebelah tuh. Untuk buat kerja sekolah supaya tenang di library sebab tak sunyi kan, tenang. Jadi pada pendapat kita berdua adakah kemudahan-kemudahan yang juga memang sepenuhnya dapat memberi manfaat kepada penduduk? Secara jujur
activity yang telah diselaraskan di WhatsApp ataupun di media sosial apa yang memang menjurus pada kebaikan lah, lebih daripada itu kebaikannya sangat manfaat, sangat luar biasa. Adakah kita berdua tentunya tadi atau apa ini? Ada. Pengalaman kita yang menyertai program. Pandai. Dia layu library, library. maknanya pun kita pergi library. Layu library. Mari kami kita lagi lah. Kita pergi library. Oke. Siap. Apa pengalaman yang kita dapat daripada program pandai tadi? Oke, banyak, sangat banyak. Satu yang paling utama tadi lah, oke, menjurus pada bisnis online saya lah. Nah, oke, bisnis online. Oke, sorry ya. Bisnis online lah. Oke, pandai. Nah, satu kita sebagai contohnya kita menggunakan Facebook. Oke, satu dulu saya lemah dalam, bukannya lemah dalam keselamatan, selalu orang nakaikan. Dan bila masuk ke pandai kami sudah tahu bagaimana mengatasi scam dan biasa sesuatu scam. Kita sudah dan Jadi tahu sudah. di program pandai kita ada banyak pasal scam lah. Ada pasal itu serope, setelah Kita boleh ceritakan dulu tentang serope. Oke, secara ringkasnya serope, serope ini dia banyak kebaikan. Selalu saya gunakan serope untuk saya dan sampai cashless. And then kita boleh pergi ke kampus saya yang sudah ada serope, kita boleh geserkan saja. Oke, kita boleh bayar di api, di api ataupun di elektrik kata dari suami. And then di telepon, Semua juga sudah SPA. serope ya, betul. And then kalau kita nak trade, kita boleh macam itu shopping online. Kita sudah belajar juga di Pandai. Kita belajar shopping online, kita shopping dengan Lazada. Lebih senang, lebih sepanjang kalau kursus Pandai itu kan kami sudah ada berapa hari itu sudah tahu kita open eyes, open eyes, open mind, and then kita luas, kita tahu. Bulan-bulan sebelum masuk Pandai, walaupun saya pandai buka WhatsApp, Twitter, buka Instagram, TikTok, tapi kita tak tahu apa isi. Sebenarnya orang selalu pandai, biasa saja. Sebenarnya dia luar biasa pandai. Yang untuk menjurus kepada memajukan diri. Jadi pengalaman yang bagus lah. Sangat luar biasa ya. Jadi bagaimana apa pengalaman yang kita dapat dalam program-program yang kita sekali didiskusikan. Kami sama-sama. Kita pun pengalaman Sama. dari pandai lah. Dari zero to ten. Yang paling best sekali kita dapat bertemu ramah dengan masyarakat setempat yang kadang-kadang dalam satu tahun kita tak pernah jumpa. Ya. And then bila kita kumpul macam tu, memang Kita boleh bertukar pendapat. Idea. banyak benda yang kita pelajari. Can meet each other, ramah tamah. Yang orang yang tidak pernah kita jumpa pun kita jumpa. Satu program yang bagus. Ada Untuk satu program program. ini adakah peserta-peserta dari kampus ini dari kampus lain pun dikumpulkan di sini? Ada dari kue, dari kue. Kita campur sekali. Lain lah, akan campur sekali lah. Ada satu activity itu di mana kami kuis lah. Ada lah kita kuis dulu kan. Oh, quiz ada. Quiz untuk diri aja. Bis Ya. ini aja. Oh, tapi Untuk kampung Oh, untuk kampung, ya. kami kan ada biro. Oke, Biro. lupa saya nak sebut. Oke, Oke. saya sebut tentang kami akan ada kumpulan, ada biro. Biro wanita. Biro So, wanita. Yes. kami banyak melakukan aktiviti lah, banyak aktiviti, ada pertarungan, aktiviti masak. Oke, contoh saya baru saja habis dulu bersama Ebon. Ini dia
sangat memanfaatkan kita lah. Ya, Sangat memanfaatkan. Jadi inisiatif digital yang kita tahu, yang inisiatif digital yang dilaksanakan oleh kerja, salah satunya adalah SD. Jadi yang lain kita apa inisiatif? Shop ini. Kenapa ada shop? Mesti ada shop ini. perlu kita tahu ya, kita ini bukan orang di Sarawak. Sarawak. Kita memang duduk di Sarawak. Kita tahu itu yang istimewa Sarawak ini. Sebab satu kata mana? Pembangunan kerjaan senang Sarawak ini. Kita boleh buat resume. Kita apply untuk scholarship, untuk sekolah. Macam-macam lah yang kita tahu, kita senang. So, terima kasih lah dengan Sarawak Government. Sebab sudah memberi kemudahan ya. Ya, untuk kita Sarawak supaya bukan Sarawak orang selalu memikirkan kita Orang Sarawak tidak orang masuk. tak sebab itu adalah tidak, sekarang tidak. Sarawak dia punya Jauh lebih maju. jauh lebih ya, betul. Betul. Kita boleh seronok lah sebab kita boleh memajukan bangsa kita sendiri. Apa bahasa apa masalah? Sarawak ini memang terbaik lah sebab memudahkan, sangat memudahkan. Bagi macam anak saya kan, saya ke sekolah, and then cikgu aku, and then bila sesuatu yang kita nak apply, kita semua jangan ketik-ketik macam yang kata. Yes. Ketik-ketik aja. Itu di Jogja, cari manfaatkanlah apa yang ada. Jadi, oke, jadi sejak beberapa tahun nah, kita selalu sering mendengar di radio, di TV berkenaan dengan ekonomi digital. Ya. Apa yang kita paham tentang ekonomi digital? Oke, dapat. Tentang saya ekonomi gitu. Contoh macam perniagaan. Perniagaan online. Konten lah. Kita tidak boleh antara kita coba informasi tentang ekonomi negara kita. Paling senang sekali kalau kita tak ada internet, tak ada apa yang kita dapat, kita tengok televisi saja. Jadi pokok di situ untuk melakukan ekonomi digital ya. Pertama, yang penting adalah internet kan. Yes, Mesti ada internet, ada ekonomi digital kan. With internet kita boleh melakukan semua benda. Terutamanya Yes. Sekarang Yes, kita jual beli. Kalau kita nak beli sayur jiran sebelah sana, Kita WhatsApp saja, WhatsApp saja. And then just come. Ya, Ya. Ah, Dengan kalau kita nak orang tengok saja. Kalau kita buat macam contoh Promosi dalam WhatsApp. dalam WhatsApp kita boleh tukar. itu Kita ekonomi Yes, digital. Yes. bisnes kita boleh tukar. Kita boleh tak and then kita tengok kita beli. Senang sekali sekarang. Dah Straight to pintu. Straight to Selalu macam Yes. sekarang pun Ya. boleh. Bang. Kalau kampung ni lah, kalau dalam dulu kami, okey, siapa nak beli sayur? Okey, sold out, cepat semua, cepat. Tak macam dulu kita jalan, Jalan, jauh. Kalau sekarang ada di telefon, manfaatkan supaya menyenangkan. Itu ekonomi untuk Everything come to our door. Just semua asal ada telepon, asal ada Yes. internet. Asal ada internet, asal ada telefon. Kita pernah berjalan sih melalui promosi. Tak, sebab saya kalau waktu saya catering kan, bila orang selalunya saya catering untuk masjid, and then Ustaz akan inform dengan saya nak catering kan mana-mana, and then budget like this, menu like this. Lepas tu saya prepare di rumah, and then I come to the tempat lah. Kadang-kadang sampai 3 bulan, ya Allah, memang very jauh-jauh lah. Biasanya kita pakai itu untuk masjid itu kalau ada function. Ada untuk orang kahwin pun ada, tapi kadang-kadang saya tolak untuk tak kahwin. Kita tolak. terlalu banyak. Terlalu banyak. Biasanya kita seorang yang usahakan. Yes, tapi kadang-kadang anak saya tolong, tapi yang masak memang saya sendirilah. Saya sendiri kerja masak. Jadi bila jauh-jauh, aku bawa 2 kereta, 1 pick up untuk semua makanan. And then yang 1 kereta bawa manusia. Untuk tolong, untuk membantu. Jadi apakah saran buat berkenaan dengan penggunaan
itu ada tempat. Apa sekali kayak sih kita boleh buat. Nah, yang dari bahasa kita dapat kita boleh memang untuk usahakan lagi. Jadi dari segi kemudahan yang ada di sisi itu, adakah yang perlu ditambah macam penggunaan komputer, Ya, apakah ada yang tidak Perlu, memang Perlu perlu. kalau Yes. boleh ditambah lah. Sebab masyarakat pun ramai, semakin banyak? semakin bertambah, and then rakyat makin bertambah, dan ada yang betul-betul kurang berkemampuan. Yang kemampuan and then zero ada yang tahu pasal internet. So kita memerlukan orang yang datang untuk mengajar anak-anak dewasa untuk mendekatkan diri dengan jalur lebar lah. Ada yang belum tahu antara Facebook, ada tak ada, nanti tak ada. Saya kan tak tahu macam mana nak buat. Perlu ada Ya, tapi semenjak aku memang ada rezeki. Sekarang saya tengok ayah Toto sudah ada WhatsApp, Ada sama Facebook. Toto saya ada Facebook, Ada TikTok. Kita seronok sebab mereka open eyes untuk lebih maju lah. Yes. Etis kalau kalau upgrade di ya, satu impact yang sangat besar Ya, dengan sangat daripada impact. kewujudan. ya, betul. Nagdol durian pun senang. Ya, sudah pun online. Durian pun online. Betul. Yang kedua, menggunakan Ya. WhatsApp. ataupun Dari sendiri. Dari Kalau tak ada, sendiri. okey. Contoh saya setuju. Kalau contohlah saya tak ada line, saya boleh datang sini. Okey, tengok passport sana. Saya kan ada wifi zone. Boleh kita Okey. connect. Tak ada masalah. Takkan marah punya kita connect. Kita gunalah sebaik-baik mungkin. Sebab kita sudah ada wifi. Tiada alasan bagi siapa yang online kita. Tiada alasan. Tiada yang mustahil kalau kita ingin berusaha. tentu ialah tujuan di sisi diri Ya, betul. untuk memberikan kemudahan, Ya. untuk memudahkan urusan kampung, Betul. untuk memudahkan, untuk menggalakkan lah, Menggalakkan. tidaknya Untuk memudahkan kehidupan kita betul, sehari-hari. Itu saya. yang pentingnya itu Ya, betul. membuat atau dan bisa apakah pemerintah yang kita terbang ini kita dihabisi. Oke, saya mau lihat apa program lah untuk oke, yang tadi yang masalah saya saya yang cantikkan ini dia aku membantu selalu sana. Jadi saya ingin macam menerapkan misal contoh saya mungkin buat kelas untuk buat Cake lapis. Oke, yang ketiga ini untuk menuju pada kanak-kanak, kalau boleh kan kita buat aktiviti macam mengasah minat, maksudnya quiz, matematik, oke, teka-teki, macam kita buat pertandingan. Saya tidak ada melihat pertandingan untuk budak-budak bercerita, quiz saja. Ya, so saya juga guru bahasa Melayu. Saya terpikir juga dulu saya bekas guru bahasa Melayu, guru sastra, yang saya pun ada juga ambil aliran sastra dulu kata 5. Walaupun saya ada dapat sains, tapi saya lihat kepada sastra, mau kepada hati saya kesenian. Ya, saya ingin menerapkan kebudayaan, ada kelas untuk kesenian untuk anak-anak, untuk seperti bersaja. Kita boleh ambil talent. Contoh kalau kiranya orang untuk kampung nanti dalam masa yang sama kita menerapkan, kita asah bakat kanak-kanak. Kita tak pilih sama ada kanak-kanak itu pandai atau tidak. Kalau kita asah seperti mata pensel, kalau kita tak asah dia tak tajam ujung. Contoh seperti saya punya
sekolah ini, kalau kita tidak asah pensel, tulisan itu tidak cantik kan? Nah, itu saya masih ingat pepatah bapak sendiri, kalau kau tak asah pensel, macam mana kau nak dapat tulisan cantik? Kalau pensel itu patah, macam mana dia nak keluarkan punya karbon itu? Kamu asah lah pensel, coba kamu asah. Bapak saya dulu pernah, sekarang sudah tak ada. Saya masih ingat kamu asah. Begitu juga kamu berkata, kalau kamu tua pun, kalau kamu tidak asah bakat kamu tidak mencuri boleh apa, dia tidak akan menjadi apa-apa. Nah, betul. Kita umpama kita perlukan meet each other. Macam pengasah pensel, kalau tak ada pensel ada pun tak guna, kita perlukan aja. Itulah sebab saya ingin, itulah tadi yang ada 3 aktiviti itu tadi. Yang paling terakhir untuk saya untuk mengasah modal lisan. Anak-anak dalam modal lisan. Kita tidak tahu kalau siapalah kalau ibu bapa yang tidak mengasah bakat mereka, siapalah kita jangan tunggu orang luar. Kita boleh jadi tenaga pengajar, kita ramai ada guru kat sini, ramai kat kampung ni ada guru. Walaupun saya bukan guru government, saya guru tadika, sebab saya pernah bekerja di bandar. Saya di bandar, aktiviti mereka lebih advance. Sebab di kampung, sorry to say lah, kampung, sebab kampung kita hanya bangsa kita saja. Tapi di sana Chinese lah saya, memang saya puji Chinese. Tapi saya suka tinggal di kampung. Ya, memang kampung, and then peranimakan kampung is the best lah. Itu yang kita mau asah, itu yang paling yang utama. Tapi dalam mindset saya memang saya nak asah bakat seperti bersaja, bercerita, supaya kanak-kanak tu nanti bila sekolah nanti mereka tidak kepo untuk menjaga diri. And then berdrama teater seperti saya. Saya buat yang drama teater, kan tak salah. Kita kan ruang besar, boleh takkan nak ramai-ramai kita boleh buat. Rasa saya nak berurang tu. Tak apa, kita boleh cari. Ada banyak sebenarnya anak-anak macam kampung ni yang minat. Cuma mereka takut untuk menyampaikan saja. Tidak terdengar lah. Ya, tidak terdengar sangat. Sebab itu saya berfikir, okey, masa-masa tadi, okey, satu program saya akan cari masa, and then satu lagi untuk mengasah kanak-kanak. Ada yang anak-anak nanti bila nak buat ni, tunggu dulu, nanti masih buat ni. Ada yang bertanya untuk melukis, buat mate. Soalan yang terakhir, bagaimana kita dapat membantu mempromosikan sisi itu? Banyak ramai orang tahu kebutuhan sisi kampung sendiri. Melalui WhatsApp dan mulut dari mulut, bila kita berjumpa dengan masyarakat, kita beritahu di sisi kampung sendiri banyak kemudahan seperti laptop, iPad, and then buku-buku apa saja yang mereka nak gunakan ada. Sebab di masyarakat kampung sendiri ini kebanyakannya memang orang yang tak berapa pendapatan yang kurang, macam di so kita boleh datang dekat di sisi everything disediakan. Gunakan dan manfaatkan apa yang ada untuk kepentingan kita. Sama juga melalui WhatsApp, melalui secara konten, kita tahu lah apa yang ada kaitan, apa kemudahan yang ada untuk kita mencari maklumat. Misal contoh anak saya masih sekolah yang ada juga pengajian di college, sekiranya tiada untuk wifi di makan, untuk tiada wifi di college ini, kita beritahu lah, okey, anak-anak ini kita melalui promote lah. Tak salah sebenarnya kita promote media sosial promote supaya lebih tahu. Tidak semestinya untuk di sini, di luar pun jangan segan, jangan malu datang ke sini untuk mencari maklumat. Tidak semua orang ada konsumsi itu pakai dulu dari jalur. Melalui kita lah. Oke, baiklah. Kita telah meluangkan lebih kurang 40 menit lah untuk sesi podcast itu. Kami sangat bersyukur, terima kasih dengan Tuan Lawrence dan Tuan Tony Bala
sudah sudi meluangkan masa untuk sisi dan mengumpulkan kepada itu. Semoga kita akan berjumpa lagi di lain hari atau program-program yang akan diadakan di sisi itu. Oke, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Oke, sampai di situ ya. Oke. Jumpa lagi. Bye. Bye.